channel Artubia. Oke guys, jadi kali ini aku sudah kedatangan seorang narasumber karena tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema tentang pendidikan lagi. Kali ini narasumber kita salah seorang guru yang ada di salah satu SD Tembilahan Hilir. Hulu. Tembilahan Hilir. Hilir kan? Tembilahan Hilir. Dia adalah Ridwan. Oke. Sebelumnya gini, biar kita enjoy, boleh disambil-sambil. Ya. Banyak yang aku mau tanya nih, Pak. Oh, sebelum panggil Bapak lah ya. Bapak Iwan ya, boleh. Oke, Mas apa Bapak? Mas boleh, Bapak boleh. Oke, Mas aja. Gini jadi Mas. Sebenarnya persepsi setiap guru mungkin berbeda-beda, tapi aku mau mendengar dari sudut pandang Mas Iwan sendiri. Sebenarnya pendidikan itu apa sih? Ya, pendidikan itu sendiri mungkin ada dua pengertian. Kalau dari sudut pandang dari aku sendiri, pendidikan itu dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan itu belajar. Kemudian yang kedua, pendidikan itu memahami situasi dan kondisi, dan dari situ dia bisa merubah diri dia. Dua sudut pandang. Kira-kira kayak gitu lah. Jadi maksudnya di sini nih dua sisi ini yang mempengaruhi atau membuat suatu karakter anak, gitu? Ya, betul. Oke, berarti pendidikan itu adalah membuat karakter anak menjadi lebih baik, gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, pasti kita punya banyak cerita dong. Untuk menghadapi ini kan kita tahu nih di sekolah-sekolah itu pasti ada yang namanya guru killer, disebut-sebutannya nih, ada guru humble. Iya, betul. Iya kan? Itu kan masuknya ke karakter sebenarnya. Yang mau saya tanya, yang mau aku tanya nih, karakter dari Mas Iwan sendiri itu gimana terhadap murid-murid? Iya. Kalau karakter yang aku inginkan sendiri sebagai pendidik, tentu menjadi karakter yang menyenangkan, Humble, yang humble. Oke. Tapi pada situasi tertentu yang kadang mengharuskan kita menjadi seperti killer. Situasi karena menghadapi Murid-murid ya, murid-murid ya. yang memang super, sehingga pada saat itu menghadapi murid itu terpacu untuk jadi killer. Kira-kira kayak gitulah. Nah, kalau misalkan tipsnya sendiri, tips nih ya. Iya. Tips Mas Iwan sendiri dalam mendidik siswa itu gimana? Kan tadi ya, kalau misalkan kita udah tahu karakter kita adalah seorang yang humble, otomatis kan anak tadi ada karakter yang aku tahu nih bapak ini baik, guru ini baik, sehingga mereka ada mungkin dalam tanda kutip mereka meremehkan. Nah, Ya. tipsnya sendiri untuk siswa-siswa yang seperti itu, apa yang Mas Iwan lakukan? Mungkin dari semua pendidik ya, guru, pada umumnya mungkin teorinya memang setiap guru memang harus memahami setiap karakter murid, sehingga dia bisa menghadapi murid sesuai dengan karakter murid itu sendiri, gitu kan. Jadi kalau untuk aku sendiri menghadapi murid ya memang seperti itu. Ya kita menyesuaikan dengan karakternya. Kalau karakternya keras, pada saat situasi tertentu memang tentu harus keras juga. Jangan sampai kita menggunakan karakter humble kepada murid itu, kepada murid yang juga memang keras pada saat itu. Nah, pada saat itulah kita mungkin diremehkan sama anak itu, dan dia bisa bertindak kurang sopan, bahkan tidak sopan dengan murid itu sendiri. Jadi ya memang pada dasarnya memang setiap guru memahami setiap karakter siswa itu sendiri. Berarti menghadapi setiap siswa itu berbeda-beda ya? Tentu. Tergantung bagaimana siswanya.
tergantung bagaimana siswanya. Tapi kalau secara random ya, Iya, iya. secara random, apalagi pada waktu di kelas itu kan menghadapi sekali banyak, Ya. menghadapi sekali banyak. Iya, kalau karakter yang tentu aja mungkin karakter yang humble. Kalau menurut aku pribadi, Ya, oke. karakter yang humble, yang menyenangkan, yang menghibur, dan sebagaimana yang kita tahu sendiri kalau dengan teknik-teknik tertentu seperti sebelum belajar kita menggunakan ice breaking, sehingga anak-anak menjadi lebih rileks, game segala macam kan, segala macam. Terus ketika kita menjelaskan bagaimana siswa itu supaya dia paham, mungkin pada saat tertentu ada siswa yang memang seperti yang siswa yang kurang memperhatikan, atau siswa yang memang tukang rusuh di kelas, yang usil memang, apalagi anak SD ya, Iya, setiap benar. detik pasti ada aduan. Oke. Pak, ini anu kami, Pak, ini Pulpennya Pak, pulpen macet Pak. pulpen kami macet Pak, pensil kami patah Pak, titik kami diambil ini segala macam. Pokoknya, nah itu yang mungkin yang salah satu kendala saat kita di kelas. Cuman memang kalau di kelas itu secara random ya memang harus humble di dalam kelas, tapi bukan berarti lembek ya. Iya. Jadi humble, ya pokoknya fun lah ya. Iya. Membuat kelas itu menjadi fun, menguasai panggung Iya. lah intinya kan gitu. Tidak wajib tapi harus. Oke. Tidak wajib tapi harus. Iya. Harus dilakukan semua guru ya. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Oke, terus gini nih. Mas Iwan tahu sendiri kan. Jadi setiap anak yang kita ajar, yang Mas Iwan ajar, pasti mereka punya kemampuan menangkap yang berbeda-beda. Betul. Ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Nah, apa yang Mas Iwan lakukan agar anak-anak yang mungkin daya tangkapnya itu lebih lambat itu bisa mengimbangi anak-anak yang daya tangkapnya cepat? Iya. Ini salah satu tantangan juga ya pada saat mengajar. Ada anak yang memang karakternya dia nakal, daya tangkapnya juga lambat, suka tidak mengerjakan tugas. Ada anak yang pendiam, tapi daya tangkapnya juga sulit. Nah, daya sulit dan ada juga yang anak yang nakal tapi Daya tangkapnya cepat. dia tangkapnya cepat. Dia tidak mau nulis, dia bahkan tidak mengerjakan tugas, tapi paham apa yang kita kerja, apa yang kita kasih tugaskan sama dia kan. Nah, ya memang harus dikasih perhatian khusus, tapi tidak saat itu. Oke. Tidak saat itu, mungkin di luar saat itu, di jam-jam santai atau jam-jam istirahat, mungkin ada komunikasi sama siswa seperti obrolan. Oke. Obrolan, tapi kita sangkut pautkan dengan Pelajaran. itu, Ya. sehingga mungkin dari kita obrolan santai itu siswa jadi paham secara tidak langsung. Iya. Karena yang aku pernah tahu juga, setiap orang itu kan punya daya tarik yang berbeda ya. Iya. Tapi mereka juga punya cara belajar yang berbeda otomatis. Ada Iya. yang secara visual, audio, Iya. kan banyak banget itu. Jadi memang kayaknya daya tangkapnya itu berpengaruh dari bagaimana kita mengajar sebenarnya. Iya, bagaimana kita mengajar. Oke, nah tanggapan Mas Iwan sendiri kan ada nih kasus-kasus yang tentang guru memukul murid, guru mencubit murid. Iya. Apakah itu harus dilakukan seorang guru terhadap murid-murid yang menjadi bandel, usil, terlalu aktif, hiperaktif? Apakah itu harus dilakukan oleh seorang pendidik? Harus tidak harus tidak harus apa tadi yang aku bilang, tidak harus, tapi ya itu tidak di situasi tertentu mungkin ya. Tidak harus, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan, tidak sampai melukai. Istilahnya tuh ya kalau cubit ya cubit biasa aja. Gertak-gertak sambal, cuman ya tetap dicubit, cuman ya biasanya tidak sampai membekas gitu, jewer juga atau segala macam. Dan aku juga pernah melakukan itu, cuman tidak sampai inilah berlebihan, sampai apa gitu, sampai bahkan dia sampai trauma kan. Iya. Tapi tingkat berlebihan ini dari sudut pandang berbeda-beda, Mas Iwan. Karena ada anak yang ketika kita jewer sedikit saja, mereka itu mungkin udah nangis, takut, gemetar, sehingga menimbulkan trauma. Nah,
Kalau misalkan kejadian kayak gitu, apakah itu menjadi salah satu konsekuensi seorang guru untuk dilaporkan ke polisi? Patutkah orang tua untuk melapor? Jadi Ya. tingkat standarnya mencubit Iya. itu apakah tidak berbekas? Bahkan kalau di Iya. visum sendiri itu pasti berbekas. Iya. Nah, gimana kita, Mas Iwan, di sini kan Mas Iwan, Iya. ceknya. Gimana caranya Mas Iwan meyakinkan kalau standarnya itu tidak menyakitkan, tidak menyakiti lah. Mungkin. Kalau menurut aku pribadi ya, karena dari karakter awal yang dikenalkan sama siswa, karakter guru ya, karakter kita sendiri. Kalau dia sudah mengenal kita sebagai guru yang humble, mungkin tidak terlalu trauma karena kalau kita melakukan itu, karena dia sudah mengenal kita Sebagai guru yang humble. sebagai guru yang humble, yang menyenangkan, dan dia mungkin menyadari saat kita mencubit atau menjewer dia, itu tidak berlebihan, dia mungkin menyadari kesalahan dia. Dia menyadari kesalahannya karena dari awal kita sudah berusaha untuk akrab sama dia. Ya bagaimanalah sebagai guru mengkomunikasikan itu sama siswa itu kan. Ya benar. Oke, ini kita masuk lagi ke tema yang lain tentang kurikulum. Iya. Ini menjadi pembahasan panjang banget karena kurikulum yang kita tahu itu pasti berubah. Ada kurikulum 14, ada kurikulum 13, ada kurikulum merdeka. Apakah itu menjadi suatu hambatan untuk tenaga pengajar atau tenaga pendidik? Boleh sambil. Iya. Kita mau makan kacang dulu. Oke, kita makan dulu guys. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Boleh sambil. Sambil. Jadi gimana? Jadi kalau mungkin dari segi kurikulumnya tidak 100% menjadi hambatan, cuman termasuk menjadi hambatan, tapi tidak 100% lah, tidak 100% menjadi hambatan, tapi masuk bagian dari hambatan juga karena sistemnya berubah kan. Kalau dari segi administrasi ya mungkin Tetap berubah. tetap berubah. Tapi apa itu mengganggu banget atau enggak? Enggak ya? Ya seperti aku bilang tadi, mungkin mengganggunya itu dari segi penyesuaian lah ya. Oke. Kalau dari awal-awal mungkin. Jadi bukan kendala yang terbesar lah ya. Oke lah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaannya ini gampang. Iya. Sekedar harapan Mas Iwan sendiri terhadap dunia pendidikan kita yang ada di Indonesia khususnya. Apa sih? Iya. Mungkin ini harapan yang semua orang inginkan ya dari pendidik ya. Tentu saja harapannya sistem pendidikan kita itu benar-benar mencerdaskan anak bangsa. Sistem pendidikan ya, sistem pendidikan yang membuat siswa itu benar-benar memiliki kesadaran. Bagaimana dari pendidikan itu dia memiliki kesadaran penuh akan belajar bagaimana dia menjadi orang yang lebih baik, bagaimana dia menjadi orang yang berpengetahuan luas. Karena yang kita tahu sendiri bahwa belajar itu medianya sudah semakin mudah, apalagi teknologi sekarang mudah sekali untuk belajar teori segala macam. Tapi untuk membangun kesadaran itu yang mungkin menjadi harapan kita semua kan, membangun kesadaran itu sendiri, kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk merubah diri, dan untuk menjadi orang yang berpengetahuan luas itu menjadi pilihan orang diri masing-masing. Kalau dia sudah menempuh pendidikan secara benar, secara benar ya, secara intelektual, mungkin dia memiliki kesadaran untuk belajar. Ya, pada intinya kesadaran. Berarti harapannya
biar orang-orang itu sadar lah intinya ya, sadar gimana caranya mau belajar meningkatkan diri agar pengetahuan menjadi luas. Iya, karena setiap orang itu memiliki potensi. Oke, sepakat. Setiap orang punya potensi, setiap orang daya tangkapnya berbeda-beda, tapi pasti harus kita timbulkan rasa kesadaran tadi untuk membuat mereka mempunyai pengetahuan. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini Mas Iwan. Iya, Terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga terus berjaya, sukses selalu. Mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga video kali ini ada manfaat yang bisa diambil. See you next time and bye. See ya. Silakan.